Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomalah dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dapat menjadi orang yang dapat memberi manfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Amin. Dan tak lupa juga kita selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Andri Nurwandi SSY MAG selaku dosen pengampu usul fikih, dan yang terhormat teman-teman mahasiswa sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu mengenai fikih syiasah, di mana saya sendiri Hairunisa selaku moderator dan pemateri, dan kedua saudari Arini selaku pemateri, dan saudari Cindy juga sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita untuk mempersilahkan kepada saudari Arini untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada saudari Arini, saya persilahkan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu A. Pengertian fikih syiasah. Fikih syiasah merupakan tarkib idofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fikih dan kata syiasah. Kata fikih berasal dari kata faqih, yafaku, dan fiqhon. Secara bahasa, pengertian fikih adalah paham yang mendalam. Kata faqih diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya darinya. Kata syiasah yang berasal dari kata sasah, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan membuat kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan syiasah adalah mengatur yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu secara terminologis. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa syiasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Makhlouf memberikan batasan syiasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibnu Manzur mendefinisikan syiasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Yang B yaitu ruang lingkup fikih syiasah. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih syiasah. Di antaranya, ada yang menetapkan 5 bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada 4 atau 3 bidang pembahasan. Bahkan, ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih syiasah menjadi 8 bidang. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Arini. Selanjutnya di sini saya akan membacakan materinya. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih syiasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan atau syiasah dusturiyah, ekonomi dan militer atau syiasah maliyah, peradilan atau syiasah sadiyah, hukum perang atau syiasah harbiyah, dan administrasi negara atau syiasah idariyah. Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi 4 bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mempersempit 3 bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Berbeda dengan 3 pemikiran di atas, Hasbi membagikan ruang lingkup fikih syiasah itu menjadi 8 bidang, yaitu politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan, dan politik perperangan.
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan bahwa kajian tentang fikih siasa dapat dikategorikan menjadi 3 bagian penting. Pertama, al-siyasa, dusturiyah atau politik perundang-undangan, meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau syariah oleh lembaga legislatif, peradilan atau khodaiyah, dan lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri atau al-siyasah al-khorijiyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim atau al-siyasah dualiyah atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, al-siyasah al-maliyah untuk politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah meliputi urusan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Selanjutnya, kajian fikih siasah. Dalam bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan, negara itu disebut dengan siyasah dusturiyah, yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya, perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi atau bagaimana cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi yang syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undang dusturi, perundang-undang negara, serta umat yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah syariah, tujuan dan tugas negara dalam fikih siasah, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak negara yang wajib dilindungi. Dalam kajian fikih siasah, kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dan mengatur masalah kenegaraan disebut kekuasaan eksekutif dengan istilah al-sunnah al-tanfiziyah untuk kekuasaan yang yudikatif atau al-sunnah al-qadariyah. Sedangkan legislatif disebut juga dengan al-sunnah al-tashri'ah, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai dasar hukum fikih siasah. Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Quran dalam batas-batas tertentu tidak memberikan pengertian. Al-Quran hanya memaktubkan tata nilai, demikian juga Al-Sunnah. Dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ikhwal fikih siasah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dikutip dari beberapa pendapat ulama tentang fikih siasah. Yang pertama, kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat ijtihadiyah dengan musyawarah. Firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Yang kedua, kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyukai kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Kemudian yang terakhir, kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan uli amri, pemegang kekuasaan. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59.
untuk mengatur bahwa suatu kebijaksanaan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan dengan semangat syariat setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansinya. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan tersebut dilakukan secara musyawarah, sedangkan dari substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah. Yang ketiga, tidak memberatkan masyarakat. Yang keempat, menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Dan yang kelima, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cindy. Baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian dari presentasi kelompok 11. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menjadi wawasan baru buat teman-teman sekalian. Di sini saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah juga saya mohon ampun. Sekali lagi saya memohon maaf serta bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.